Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Di tengah sentimen The Fed di sepanjang perdagangan hari ini, sejumlah emiten juga kembali merilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2024 dan tampaknya cukup banyak yang merilis terutama dari saham-saham sektor energi, batu bara dan beberapa subsektor energi lainnya. Salah satunya adalah PT Bukit Asam Tbk atau PTBA mengalami penurunan laba bersih merosot di 31,98% secara tahunan di kuartal pertama 2024. Penurunan laba bersih terjadi di tengah koreksi harga batubara global dan domestik di 3 bulan pertama di 2024. Dikutip dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA meraih laba bersih sebesar Rp790,94 miliar di kuartal 1 2024. Raihan ini merosot 31,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di Rp1,16 triliun. Penurunan bottom line ini sejalan dengan raihan top line yang lebih rendah di mana pendapatan PTBA menyusut 5,52% year on year dari Rp9,95 triliun di kuartal 1 2023 menjadi Rp9,40 triliun. Turunnya pendapatan akibat pendapatan dari penjualan batu bara menyusut 5,59% year on year dari Rp9,84 triliun menjadi Rp9,29 triliun. Pendapatan PTBA berasal dari aktivitas lainnya dengan kontribusi Rp112,87 miliar, turun 2,47% year on year. Namun ketika pendapatan turun, beban pokok pendapatan PTBA justru mengalami kenaikan 1,13% menjadi Rp7,99 triliun. Hal tersebut membuat laba bruto PTBA menyusut 31,21% dari Rp2,05 triliun menjadi Rp1,41 triliun. Di periode yang sama, PTBA dapat menekan beban umum dan administrasi masing-masing turun 6,27% dan 5,35%. PTBA juga mencatatkan penghasilan lainnya Rp185,49 miliar, berbalik dari beban Rp39,25 miliar. Namun hasil tersebut tak mampu menghindarkan PTBA dari penurunan laba usaha 28,13% year on year dari Rp1,31 triliun menjadi Rp948,18 miliar. Berbagai sumber, IDX Channel. Dari perkembangan fundamental pemirsa, secara teknikal saham PTBA di sepanjang perdagangan hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Tadi secara intraday sempat ke 2750 melemah di atas 8%. Beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini pelemahan lebih ke arah terbatas namun masih melemah dalam di atas 4% pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PTBA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi langsung tertekan ke 2760. Posisi ini mengalami pelemahan jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya masih diperdagangkan di atas level 3000-an, tepatnya di 3030. Beberapa menit pasca pembukaan langsung turun ke 2750 pemirsa, dan tampaknya ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pukul 9.10, 11.20 hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi pelemahan lebih ke arah terbatas 2840, 29 hingga 2890 di penutupan sesi pertama. Pembukaan sesi kedua kembali ke Rp2.900 per saham. Posisi saat ini masih bergerak di level Rp2.900 per saham, melemah di 4,29%. 2750 level terendah, 2920 level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham PTBA di beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Mulai dari pergerakan November, Desember hingga perdagangan hari ini di April 2024. Di 1 Desember masih diperdagangkan di 2.400-an. Di Desember mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke Rp2.300 per saham. Januari mencoba untuk rebound ke 2.500-an. Sementara posisi di Februari masih bergerak di level yang sama di 2.500-an. Di Maret mencoba menguat, mencoba mendekati level ke 2.600-an, tepatnya di 1 Maret di 2.580. April menguat ke 2.800-an. Sementara di perdagangan hari ini di 2
2.900 untuk perdagangan Mei, sementara di 19 April sempat menguat ke 3.140-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi beberapa indikator yang ada pemirsa, di mana seperti sama-sama kita ketahui, valuasi dari saham-saham emiten pertambangan batubara ini masih cukup murah, rata-rata masih jauh di bawah 10 kali. Nah, seperti apa untuk PTBA? Kita akan coba lihat posisi price to earning ratio-nya masih di kisaran 5.45 kali, PSR-nya di 0.87 kali, PBV-nya masih di 1.55 kali, dan PCFR di 10.72 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.